Iya betul betul Ustaz. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta itu yang tidak ada komorbid jujur 34 34%. ya? Persen Itu ya? tidak ada komorbid. 34 total ini kota ya? Ini Total, tapi yang sampai tanggal berapa? tadi mereka survive kan mereka. Apa? Selamat ya. Iya seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Ya, ya. Ada. Soalnya, Ya, tapi kita soalnya ada. sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Buset. Nah ini Oke, ini ini di daerah mana persen kan? Jakarta ya? Yang meninggal ini. di mana Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya, kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan persen kan? Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus Di atas 60. paling tinggi Berarti di atas, bentar 60. loh. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99, gitu kan? Iya betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Iya. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 16, usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau yang di Sebenarnya- sini tuh, kalau ini aku pecahin ya, di usia di bawah, di usia di atas 60 itu 71. Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya pokoknya kalau di sini 144 ya. Ya kan, 144 ini data aku kumpulin bareng-bareng tim komunitas JDN ya Pak. JDN tuh di bawahnya PBID. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, 20 sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang di bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71. Kita persenkan. 56 tambah 71. 56 tambah 71. NXX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih Mas. Buset. Gimana mau Lagi 104. dulu? Ini ngomongin togel ya. Berapa? Nah ini kalau kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 dia 16. Kalau 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly karena elderly emang imunitasnya Iya. paling rendah, dia paling rendah. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, Jika ini dan loh, solusinya ini ada solusinya nih Mas Bli. Solusinya itu pasti. adalah kita Kalau nggak punya solusi, kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya, pinter juga ya. Ini sampai tuh posisi apa ahli debat toh? Kenapa nggak jadi Saya. MC aja ganti mata jering, nah gitu loh. Jering itu kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa Lihat ini di sini loh, adalah Instagram. solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya mega cluster. Itu yang lagi dibawa pemerintah. Jadi alat itu didatengin banyak. Ya tahu. Dari apa? Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus elderly. Sebentar. Apakah sudah ada balita yang kena COVID? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya Di kecil SARS kena itu COVID ada. itu Sudah ada. maksudnya meninggal. Tapi sembuh. Meninggal. Enggak. Kalau Sembuh. meninggal aku belum baca Oke. datanya. Nah, Enggak, yang aku belum meninggal baca datanya. Kalau di ini, Jogja, yang meninggal itu balita tapi di meninggal. Amerika ada katanya meninggal. Jadi ini loh, ini agak menarik Mas. Ada aroma konspirasi kental karena adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7 dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu, dan dia tuh sedang program penyembuhan itu dan hasilnya sangat membaik. Yang ngurus tuh dokter siapa namanya, dokter Gupta atau siapa, orang terkenal, dokter terkenal. Jadi dia tuh dijadikan seri TV. Jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD ini berangsur-angsur baik dan sudah hampir normal, tiba-tiba boom, adiknya nggak meninggal dan beritanya langsung kena corona. Ternyata setelah dibongkar lagi, adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Nah itu namanya. Iya. Nah, coba cari. Jenny siapa namanya?
Aduh, di LGN ID sempat ngepost fotonya adik itu yang meninggal itu. Maaf, terputus sendiri. Yoi. Wah, kamu kayak pejabat aja, maaf. Kencing aja minta maaf, ngapain juga. Santai aja. Terputus, Pak. Ya. Itu yang putus siapa tuh? Oke. Ini. Jadi ini loh. kalau dari Kita data itu sedang ini kan. Data ya. Mereka buka data Ini, nih. Buset, saya data curiga. sama data ini udah kayak Ya, hasil saya- penelitian ini. Enggak, karena saya dapat data ini dari dokter juga, tapi dia memilih namanya tidak namanya tidak diekspos, tapi dia punya jaringan yang cukup dalam. Oke, mungkin bisa dimulai dari kasus pertama ya di Wuhan ya, di Cina ya. Ini dengan persepsi kita sepakat jika virus yang di Wuhan itu sama dengan virus di Indonesia. Jadi kita sepakat nggak Mas, kalau virus yang di Wuhan itu sama dengan di Indonesia atau beda? Urus yang sepakat Wuhan sama Indonesia Kita sepakat sepakat di mana dulu? sepakat lah. Distribusinya kan dari mereka semua kan. Wuhan Sama Cina. ya. Ya itu kan ya. Ya ini dengan asumsi jika jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah 49 tahun. Ini ya. 1%. 1% kematiannya. Ini sudah saya bikin tabel Ya, juga. kematian ya, Tapi kalau satu kalau minggu di kematian sini ya. sih nggak ngaruh juga. Iya, 1%. Jadi kalau usiamu di bawah 50 atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99% meskipun kamu sakit, meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID. Itu Mas. Super Sore SID. Dan ya jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15 sampai 60. Ya padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus ini berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gado-gado, mungkin berubah jadi vegan gitu pelawarnya. Anjir, jadi vegan tuh makan rumput dong. Daun mangga. Jadi kalau Fearless dari vodka, aku- woi taruh. Ada orang Iceland vodka. ya saya kopi, Fearless saya vodka kopi, tapi taka Yeah. di Pinang. Itu kopi. Bali bebas plastik mas. Wih itu pamer-pamer plastik di Bali. Wah asu. Oh, nggak boleh plastik, berarti saya pakai Nggak apa? boleh. Gelas. Pakai ember. Pokarinya gimana? Botol mas ini mas, nggak boleh mas. Iya Pakai kamu ember pertama tuh, kamu udah kopi ngiklan. Dua pakai Iklan plastik. nih, Dimarah kamu nanti loh dimarah sama body shop ntar. Kamu tau body shop nggak? Nggak sih body shop waduh. Tahu kan itu kan alat yang buat suka body shop apa? Ya aku dulu disponsorin sama apa body shop yang 8 plastik? tahun. Ya, Dan mereka kan fans. ini Fans. sangat peduli sama ini. Ayo lanjut Mas. Tadi Oke, kita berarti lanjut. ini di Indonesia. Dadah. Nah, Jadi kalau Ya. tadi aku lanjutin yang mega cluster tuh. Jadi paling solusi yang ya. bisa Oke. penasaran kan? Jadi mega cluster itu adalah kan Pak Jokowi sama pemerintah tuh selalu menggaungkan tes massal. Itu gunanya untuk ngecek misalnya yang positif dan negatif dan yang rentan sama enggak. Jadi yang rentan-rentan ini kalau kita dari baca data kan Coba. sebagian besar elderly dan ada penyakit-penyakit pemberat. Nah yang rentan-rentan ini dipisahin sama yang kayak kita, yang kayak Ini Mas, persis. paham nggak? Iya kan? Ini persis Kayak- seperti ide teman saya Dodit Artawan kemarin ngasih ide persis kayak gini. Jadi yang rentan-rentan di karantina. Pisahin. Ya benar, yang rentan-rentan tuh karantina karena mereka Jadi, ini paling rentan infeksi nih. Orang tua, Betul. balita, yang tinggi-tinggi, yang kalau yang intinya kalau mereka infeksi itu bisa berakhir buruk. Nah, yang kayak kita nih, yang kayak Mas C, aku atau teman-teman yang muda, ya udah, ini yang dipisahin dari mereka. Kamu Karena kita itu muda. kalau kena muda saya 28, muda tua ada muda ada berbahaya. Jadi kita tuh Muda kayak Cina dipisahin. dan berbahaya. Aduh, keren. Ya keren, ini saya malam-malam masih diusir tangga ini. Apaan, Bora? Oh punya Apa? tetangga. Tetangga Punya. saya sudah saya pindahin semua mas. Karena saya orang kaya, jadi tetangga saya usir semua. Kamu, ini corona kamu Tetangga diusir. sana,
pindah. Nggak bercanda. Jadi dari Tetangga situ dipisahin. Hmm. Dipisahin kan. Jadi orang-orang kayak masih Ini muda dari ide ini kalau- bagus banget loh. Iya, karena orang-orang Jadi, kayak jadi- muda-muda kayak kita. Jadi ide kalau keinfeksi, harus tetap kalau kan nggak ada berkegiatan, gejala. harus tetap iya, maksudnya kalau kan kita Harus lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus cuci tangan, social distancing. Kalau muda jangan Sudah, sembarangan, karena cukup. kita itu kalau kita muda kan jam malam tuh nggak penting kan? Ya, Jam malam ya, tuh penting jujur nggak aja sih. menurut Mas? Jam malam itu. Nah, kalau Emang warga virusnya susah diatur, virusnya tahu jam gitu ya? penting, Oh, Mas. jam 8 virusnya keluar semua. Iya, makanya. Harapannya sih mereka di rumah. Makanya kalau Ya. Weh, ini suaramu putus-putus tuh Mas. Istri saya- Sinyalmu. Ya, nggak sengaja. Ini kerjaannya si Ain disadap. Ini aku yakin kita disadap loh ini loh. Nggak mungkin nggak disadap. Yakin aku 100% disadap. Halo Pak. Siapa namanya kepala bin? Siapa namanya kepala bin? Pak Hendro. Kita ngejam ya 2 lagu 3 lagu gitu. Apa? Pak Hendro Piron. Oke Mas. Terus, tadi habis jadi itu- ide mega cluster. Lanjut silakan. Nah, mega cluster. Jadi, tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara cepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya nggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin. Nah, itulah solusi dari yang rentan itu karantina mandiri. Nah, yang masih kerja kayak kan, Betul. yang masih kerja ada yang di jalanan. Ya Nah, untuk yang masih kerja, masih apapun itu menjaga diri. Ya lakukan kegiatanmu dengan normal, dengan catatan itu adaptasi tadi, sedikit ada Iya. hal-hal baru yang kamu lakukan, tapi tidak merubah esensi apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tetap bersosial, tetap ketemu orang, tetap kerja, tetap berkarya, tetap korupsi. Yang korupsi mati aja nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Nah, jadi ini yang rentan-rentan. Jadi ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Ide mega cluster sudah diterapkan di mana? Mas? belum ya? Yang tracing full terus yang positif negatif dipisahin. Belum kan? Belum. Jujur aja belum. Aku belum terbaca ya Mas. Aku Lah, belum baca kalau terus ini. pemerintah- Aku belum baca. Pemerintah kita kemana? Aduh, telepon Jokowi deh. Jokowi, aku di Nah, handphoneku itu namanya dia yang ini, paling- Pak Debesi. Pak Debesi. Cepat dibersih. Dulu waktu dia masih jadi wali kota sempat ngasih nomor telepon. Ya, gimana tadi? Ya. Nah, itu Mas. Terus yang kedua, waduh aku lali. Setelah seperti itu, kita Yang mega tenaga medis cluster, ini ya. jadi tinggal Nah, tenaga medis jadi bisa lebih fokus untuk mengurusi Betul yang sekali. datang ke rumah sakit. Nah, kenapa Jadi tenaga ini medis untuk ini keselamatan kelelahan? semua orang. Karena yang datang ke rumah sakit, karena yang datang ke rumah sakit itu banyak banget, Mas. Dan datang kayak Yang bikin Mas, saya orang demam. datang ke rumah sakit banyak-banyak itu siapa? Ayo, kita cari orangnya langsung, tunjuk sekarang. Yang bikin Nah, orang itulah. ke rumah sakit berbondong-bondong Mas. itu siapa? Coba. Ketakutan, Ayo, Mas. ngomong dong. Ketakutan, Emang. Ketakutan. Ya masih tahu ngomong siapa Abang penyebab media SMS. ketakutan itu siapa? Kapital Bukan saya kan? ya. Apakah? Buset. Ya. Ya bukan. Bukan saya kan? Kalau itu bukan. Aku Orang-orang setuju teori kalau di situ. konspirasi kan. Nah karena Iya, maka bukan. Yang ASU kita gitu, takutkan apa sekarang Vice itu adalah- Indonesia, siapa lagi Tirto ID itu ASU mereka bilang seolah-olah orang yang percaya Orang teori tuh- konspirasi itu malah memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini musuh kita tuh ini loh. Musuh kita tuh punya scam, punya pola Iya, loh. Masa betul. kita ngelawannya kita nggak tahu. Ini ada ahli perang Cina, Sun Tzu. Dia punya buku. Jadi dia tuh mengajarkan intinya kalau kamu mau menang perang, kamu tuh harus tahu musuhmu siapa. Kalau kamu Nah, nggak itu, tahu kenali musuhmu siapa, ya kamu ngelawan orang yang Ya, salah. kenali musuhmu maka 1000 Iya. kali perang, 1000 kali kau menang. Ya, betul. Itu Sun Tzu yang ngomong ya. Balik lagi. Halo, maaf tadi mungkin sepertinya ada percobaan apa namanya boykot mungkin. Belum masih lanjut. Ini kami baru Sini ini nanti gini ini sakitnya ini lah tadi. 15% nih percakapannya.
Ya. 15%. Jadi kami baru 15%. Oke. Oke, sip. Oke, Saya halo jumpa lagi. Gini ya Oke. guys, sorry tadi ini kan banyak yang nanya tuh apakah sudah selesai. Ini saya mau kasih benar tahu, 35 ya? 35. Benar 35, datamu benar. Benar kan? Aku memastikan ulang. Jadi balas lagi tadi ini makanya beli masjid tadi pasti nantang Nora kan diputus. Masih. Ya jadi kalau dari aku sih Mas itu ya jadi kalau yang setauku ya maksudnya setauku adanya ketakutan itu ngebuat orang tuh akhirnya berbondong-bondong ke rumah sakit walaupun ringan. Oke ya. Oke di situ. Jadi kita sepakat mainstream media mengakselerasi orang untuk berbondong-bondong ke rumah sakit. Kita sepakat nggak di poin itu? Kalau itu sepakat, dari awal aku sepakat, aku nggak ada masalah soal MSM. Oke, Nggak ada berarti masalah kalau aku. berarti kita berdua ini bisa dibilang sekarang udah mendekati nih, usul kita hampir sama nih. Jadi Iya, narasi karena mainstream narasi media yang media. nakut-nakutin orang, iya. Itu berarti jadi kita saran kita ke orang yang nonton, nah, saran dokter kepada masyarakat yang nonton ini untuk melawan narasi-narasi menakutkan itu apa dari dokter? Silakan. Makanya dari awal tuh ya, kalau aku ya, bukan aku kalau di sini wah ini debat sama C, karena dari awal aku tuh pengen discuss kayak gini karena ngelurusin apa? Karena aku sama Mas D itu satu ya. Jadi ini alurnya gini nih, ada COVID datang, ya kan? Terus kok dengan adanya COVID dibuat narasi seolah-olah kalau kena COVID tuh mati, gitu loh. Masih ingat gak ketika jumpa pers 2 bulan yang lalu, reporter aja pakai masker gas air mata, Bor. Itu aku ya kan, terus oke lah, let's say itu lupakan, orangnya udah minta maaf dan aku minta maaf juga karena terkesan membuli lah, oke lah. Terus berikut ya, orang berbondong-bondong ke rumah sakit dan itu meningkatkan beban dari tenaga medis yang area kapasitasnya harusnya 2000 pasien per orang jadi banyak, dan akhirnya karena umurnya udah tua, kelelahan, down, ada yang akhirnya kena serangan jantung, ada yang kena COVID dan akhirnya dirawat dan akhirnya ada yang wafat dan gugur. Nah makanya pemerintah ini ngusulin lah kalau bisa putus infeksinya supaya kita tenang, dan kalau ada keluhan kita ada yang namanya sampai pemerintah keluarin aplikasi hanya demi orang tuh bisa ngecek dirinya sendiri, karena biar orang itu nggak buru-buru ke rumah sakit terus. Itu karena ketakutan akan mati itu emang real banget gitu loh. Padahal kalau kita tahu yang lebih orang dari dulu tuh nggak takut TBC loh. Di Indonesia tuh ini yang kita luruskan ya buat teman-teman. Bukan bertele-tele, orang dari dulu tuh TBC ada, benar ya? Tapi orang itu nggak takut sama TBC. Padahal TBC itu di Indonesia nomor 2 di dunia. Dan itu nularnya lewat airborne. Di dunia, Mas. Iya. Dan airborne itu. Airborne. TBC itu di dunia dari airborne. Dan aku salah satu yang kena. Mukamu TBC. Ya kan, endemik kan kita TBC. Dan kita itu sampai pengobatannya lama 6 bulan. Tapi orang itu dari dulu kan harusnya kalau orang takut TBC pakai masker kemana-mana. Tapi apa orang takut sama TBC? Nah narasi COVID ini loh, kalau semakin kita takut, balik semakin imun ya. kita rendah. Itu nanti harapannya buat teman-teman. Bener kan? Kalau kita tuh Be semakin fearless takut, tapi be thoughtful ya. Kamu tuh Nah, fearless itu tapi tetap thoughtful. iya, Jangan nggak usah ngawur, takut tapi beraninya waspada jangan ngawur. gitu loh. Takutnya juga jangan kelewatan. Aduh, mending mati aja kalau hidup dalam ketakutan. Iya, jadi oke lah kalau yang aku bilang itu adalah buat teman-teman, kita tuh harus tebarin optimis. Itu alasan tenaga medis kalau dokter tuh selalu masih ada edukasinya lebih ke ayo cuci tangan, ayo pakai masker, ayo kita bantu sesama. Kita pernah nggak tenaga medis share, ayo mati kau? Gak ada tenaga medis tuh nakut-nakutin pasien tuh nggak ada. Ayo mati kau, kalau kamu nggak Itu ikut, orang mati ketik. kau. Di antara tenaga medis di antara tenaga medis dan masyarakat ada layer namanya media. Ya, itulah. Jadi tenaga medis itu kita mati-matian loh bilang sama pasien dan bilang sama rakyat, ayolah kita edukasi, COVID ini bisa sembuh kok. Itu yang kita share hari-hari, COVID itu bisa sembuh kok.
COVID itu bisa sembuh. Tapi dan itu asalkan nggak pernah digoreng sama media loh. Nggak pernah digoreng Nah, gini sama aja deh, media Mas. itu. Kalau ini Depli, kita sama JDN, aku kan sama JDN nih, sama JDN ngasih Apa JDN? bantuan Apa 8 ton ke JDN Sorry. Junior Data Network. jadi apa? Junior, Oke. Junior Data Network itu kayak Jadi bagi yang belum komunitas lah, organisasi ya, yang itu foundernya Pak Koko, dia spesialis penyakit dalam. Ini buat Mas Jering tahu, ketika kita itu 3 minggu yang lalu ngasih bantuan ke Papua 8 ton APD. 8 ton Kita ADP. ngasih bantuan 8 ton ke Papua. Ada APD, ADP. Dan Oh, istri. nggak ada yang liput, nggak ada yang liput, nggak ada yang itu muncul di media, nggak ada. Kita share di medsos, semuanya kita viralkan. Sampai aku request ke beberapa wartawan, tolong dinaikin dong agar orang Naik. tahu bahwa nih loh, agar kita tahu bahwa nih loh, kita tuh solidaritas, dokter tuh solidaritas untuk menolong biar kita Gunain tuh apa enggak positif sama negaranya. media? Nggak ada, Apakah media menaikkan itu? nggak ada. What the fuck? Yang Serius? naikin Serius? itu malah nggak ada. Yang naik sampai si dokter-dokter ini membuat video What the persembahan di Papua. Bahkan kayak thank you Oh. Indonesia, thank you teman-teman. Dan ini yang jujur kita kecewa, sampai teman-teman JDN tuh kita kecewa. Kenapa kok kita udah bantu 8 ton? Oke, kita tuh bukan pamrih gitu, tapi kita ingin menularkan. Iya, bahwa ya ngerti. kita solidarity loh nih. Gitu, tapi nggak ada, emang itu nggak ada. Saya jadi mikir kenapa mereka tidak mau memberitakan sebuah berita yang sebenarnya sangat positif, di mana rakyat dan dokter bersatu melawan ini, Iya, dan ini sangat bisa disembuhkan. Tuh. Jadi ini kalau kita lebih dalam lagi ngomongnya, kita akan ngomongin orang-orang di belakang media loh. Apa? Ini ini arah pembicaraan kita ini udah jelas, Mas. Kita ini akan menuju ke orang-orang yang ngasih approval ke media. Kesana aja ini arah pembicaraan kita ke sana. Nggak bisa dihindari lagi. Karena sudah jelas-jelas ada dari dokter sendiri, dari kalangan dokter mencoba sebisa mungkin Oke. menyebarkan energi positif. Iya, betul. Bikin mencoba Dan- minta tolong terus- ke kawan-kawan media untuk menyebarkannya, tapi tidak terjadi. Itu kan berarti ada semacam boykot. Nah, terus Jadi Terus ini ada lagi nih Mas Bli, sorry tak potong. Ini aku Iya. update dari Dokter Fakih Latif ini dari JDN. Gara-gara narasi ketakutan yang ada itu malah sekarang orang-orang nggak mau ke rumah sakit, disimpan sendiri, tapi mereka pura-pura nggak tahu apa-apa. Nah ini pasien yang bohong itu. Jadi Itu sekarang yang- trennya tuh dinilai jadi parah sekarang, karena yang kemarin kan orang berbondong-bondong ke rumah sakit karena parno. Nah sekarang akhirnya orang malah di rumah Takut ketika ke rumah kena sakit. gejala, takut ke rumah sakit, tapi dia berpura-pura biasa aja. Padahal dia sebenarnya ada gejala, jadi dia malah nggak mau pakai masker, kayak defend, kayak gue normal loh, jadi gue kemana-mana nggak pakai masker, padahal dia nggak apa-apa. Jadi ini di Karyadi biasa 80, sekarang 40, biasa 60 jadi 30. Jadi sekarang kayak paham nggak? Jadi narasinya ketakutan itu ngebuat malah orang-orang yang OTG ini jadi berkeliaran. Harusnya kita tuh nebar positif, kayak sadari, kenali musuhmu. Jadi kenali gejala COVID, jadi kamu bisa nilai dirimu sendiri. Kalau kamu butuh ke rumah sakit ya, kalau kamu bergejala kamu karantina mandiri. Gak usah takut, tapi kamu waspada. Nah karena narasi ketakutan ini ada, orang malah takut ke rumah sakit sekarang. Ini yang sekarang, kalau sebulan yang lalu orang berbondong ke rumah sakit, yang sekarang takut ke rumah sakit. Padahal sebenarnya kalau sekarang, sekarang pun kalau jika pun mereka kena, mereka ke rumah sakit, jika usia mereka di bawah 50, itu kemungkinan sembuhnya 99%, meskipun mereka komorbid ya, benar nggak? Iya. Apa? Yang apa? Masuk akal? Gimana? Masuk akal nggak? Jadi Gimana? jadi Ulang. sekarang meskipun orang itu kena COVID, jika usia ini saya ngomong berdasarkan statistik di Wuhan ya. Ya oke. Usia yang meninggal di Wuhan, oke. Jadi sekarang misalkan kamu positif COVID, meski kamu punya penyakit bawaan, kamu ke rumah sakit, kemungkinan sembuhmu itu seperti data di Wuhan 99%. Jadi orang itu sebenarnya nggak perlu panik. Jadi setuju nggak dokter? Jika orang kena COVID pun, jika usia kamu masih di bawah 50, kamu sehat, imun cenderung sehat, kamu tidak perlu khawatir berlebihan. Setuju nggak di sana? Iya, tidak perlu khawatir. Dan yakinlah sembuh. Tetap makan nutrisi yang cukup. Iya, Kamu iya. sembuh. Yang penting patuhi prosedur. Kamu jangan nulari sesamamu. Kamu di rumah.
Nah, itu ya maksudku. Yang lagi tarik. dan setuju ya. Dan jujur ini Mas, ini yang aku tertarik. Ada alasan nggak? Kita sekarang kan bahas MSM. Kenapa kok berita negatif? Karena di Indonesia tuh suka banget berita negatif sama kontroversial. Nah itu. Di Amerika juga. Bener kan? Kalau misalkan ada berita positif kayak ada sekarang orang kecelakaan ditonton. Orang kecelakaan itu nggak ditolong tapi ditonton kalau di sini. Dan di Amerika pun juga sampai di Jerman ada denda kalau kamu ngerekam orang kecelakaan kena denda dan Oh, penjara. sudah ada di Jerman. Iya, itu kalau di Jerman, di Eropa kalau kamu nabrak, ketabrakan dan kamu ngerekam di orang tabrakan itu kena denda dan penjara. Nah, karena itu Indonesia harus bikin. nah orang Indonesia bukan orang ya rata-rata orang tuh suka banget narasi negatif, kontroversial, berantem, gibah, gosip. It's all about kalau saya simpulkan, maaf saya potong ya. Kalau saya simpulkan, it's all about content these days. Betul. People do konten. everything untuk konten, untuk nambah followers, nambah whatever. Ya, that bullshit. Ya. Silakan Mas lanjut. Nah, jadi sekarang itu kalau ntar ini aku ini cara reply gue. Nah, kalau misalkan aku nih, Cara kalau- replay nggak tahu. jadi harapanku itu adalah Saya juga kalau nggak bisa tahu. sih, dan aku kemarin ngobrol, kenapa sih kita sempat ngobrol-ngobrol sesama dokter, kenapa ya media kok ngangkatnya narasinya kalau nggak menekan atau penggiringan atau negatif. Sebutin nama Karena dong kalau- Mas Tir. Rawani aku Sebutin bro, nama dong medianya. Wah, aku tuh aku jujur aja nggak pernah nonton TV pak. kamu Jogja. Orang Jogja kan biasanya pemberani kayak Mas Atong tuh. Ya, pemberani. Gak kenal Mas Atong. Kita Ini ke sini. Ini. Nah, iki ngopo lagi? Kok muter-muter? Apa? Muter-muter. Sinyal berarti. Itu pakai apa? Oke, buka wae ya sinyalnya. Rambu ya. Silakan gitu. Berunculan kali. Kira. masih berikutnya kayak Sinyal itu. Sinyal. bantuan dokter dan rakyat bersatu untuk membantu pasien. Sinyal. Oh, anu dari sana nih ya. Dari sana nih hilang dewe, hilang meneh. Dari sana nih hilang meneh. Tadi gua geser ke sini nyala. Meskipun itu Nah, belum tentu aslinya, padahal aslinya nggak kayak gitu. Gitu. iya. Nah, tapi Jadi, ya ini kayak- aku minta kayak gitu tolong. ya? Kalau Mas Dip, Ya dokter saya kan dokter apa? Dokter viral. Mas Dip pernah nggak ada satu media yang akrab gitu? Alah. Pergi. Ini kita kan orang medis ya. Kita kan kemarin aku minta tolong untuk naikin berita positif COVID. Tapi nggak ada yang naikin tuh. Tapi aku minta tolong kalau misalkan Mas Dia ada nggak sih kayak temennya media gitu yang Itu. bisa, ayo dong naikin berita bahwa orang kena COVID itu bisa sembuh loh. Jangan takut mati. Kalau di Kamu masih bisa sembuh loh. Kalau di Bali saya masih bisa itu. Kalau di luar Bali saya mungkin enggak. Tapi saya akan usahakan. Saya udah bilang ke teman-teman saya akan bertempur habis-habisan di sini. Saya akan paling tidak ya Bali kan bisa dimulai dari rumah masing-masing dulu. Ya. Bali kembali normal pelan-pelan dengan orang-orang mulai adaptasi. Cewek. Taruh bawah coba. Iya, dengan pengetahuan baru ini mulai besok saya akan kontak semua teman-teman media saya. Tuh kaget tuh aku Cila. Ini ngeprank bisa aja nih. Masih lama nih Mas. Ya, Kita masih di wilayahnya Mas ini. Dari tadi ini kita ngomongnya tuh di wilayahnya Mas Ipeng ini kan medis segala macam. Nah, sekarang saya belum masuk ini. Belum. Aku mau tanya deh, Kamu beresin dulu. Masih beresin dulu tes diksimu dibereskan dulu. Jadi kita sepakat. Kita bikin kesepakatannya dulu ya. Setelah Mas Ipeng curhat. Ini Iki punya siapa? jadi setelah jadi mungkin saya halo. Masuk.
Oke. Dengar nggak? Jadi apa ya dengar. Jadi apakah Mas Cipeng setuju ketika setelah kita bilanglah diskusi tentang situasi di lapangan dari pengalaman pribadi Mas, kita berdua sepakat jika yang memperburuk keadaan adalah media-media yang memelihara narasi ketakutan. Kita sepakat di sana berarti. Oke, aku sepakat kalau di situ aku sepakat. Karena nggak seksi, Oke dan lah, nggak dapetin kalau gitu. traffic kalau nggak kayak gitu. Iya, betul. Betul. Dan Mas. narasi positif tuh harus Oke. dibangun dari sekarang. Ya apapun resikonya, walaupun nggak datengin iklan. Ya. Oke. Jadi Cuman Mas, aku mau tanya, kalau Mas, Mas kalau Tirto yang- di sini mau Apa? oke. Mau apa? Sorry tak potong apa lanjutin coba. Enggak, no. Mas Tirta bisa enggak ngasih tahu kawan-kawan media untuk ini kan pasti banyak nih orang media. Mereka tuh lagi nyari celah sekarang nih. Mereka mengintai live kita, mereka akan ngambil beberapa kalimat yang dirasa bisa jadi konten, bisa ngejual. Itu akan mereka Iya, jadikan, itu setuju. headline besok. Jadi kepada mereka-mereka yang sedang nonton ini sekarang, pesan Mas Tirta apa? Sebagai orang lapangan. Ya harapanku sih kalau aku lapangan ya kita cuma buat teman-teman media yang nonton. Di sini juangan tenaga medis di sela-sela capek tetap semangat. Nah, contoh kemarin dokter-dokter tuh kalau jaga Mas mainin apa mereka saling menghibur satu TikTok. sama lain, TikTok kayak gitu, terus ataupun saya lihat. narasi-narasi positif yang disebarin, dan jangan membumbui sesuatu yang udah memperkeruh, memancing air keruh tuh nggak bagus. Harusnya kan hal kayak gini kan, ya contoh kemarin deh, masa berita kita berdua bisa Mas? Iya, tapi kalau nggak ada berita itu mungkin yang nonton sekarang cuma 5 orang dan itu pun teman kita semua. Mas. Nah, terima kasih juga ya. Jadi ya, Itu sih Mas. ya jadi Betul, itu sih. power itu tergantung bagaimana kita memanage-nya sih. Jadi pesan kepada Terus, kawan-kawan aku media, tanya jadi boleh? kawan-kawan media, monggo. Tanya deh terakhir sebelum aku pesen. Kalau keadaan di Bali gimana Mas? Aku kan soalnya maksudnya kan lebih paham di Jakarta, Jogja, sama Solo sama Semarang. Kalau yang Iya. kalau yang di Bali kalau nggak salah kan mereka sempat didatengin turis ya sebelum ditutup, sebelum ada kejadian Wuhan itu sempat menerima turis banyak. Itu kasusnya gimana perkembangan di sana? Biasa aja, baik apa turun apa rendah? Rendah ya? Jadi gini ya, apa namanya? Aku tanya benar Mas, karena aku belum Balik, nggak tahu Mas, ini- kalau yang di daerah sana. Iya, aku akan jawab. Jadi di Bali situasinya diciptakan seolah-olah gawat. Faktanya sampai sekarang yang meninggal itu cuma 2 orang dan imported case, dan mereka sudah lansia dan komorbid. Jadi meskipun tanpa COVID, besar kemungkinan mereka juga mungkin meninggal, karena di Bali ini setiap bulan ada aja lansia yang meninggal di Bali, lansia dari luar negeri ya, karena mereka banyak yang menghabiskan masa pensiun mereka di Bali. Orang-orang pensiun kan di atas 65 itu. Jadi mereka ke Bali, jadi setiap bulan tuh ada aja kok berita warga negara asing meninggal. Ini bulan yang COVID ini sampai sekarang di Bali yang meninggal 2. Itu pun bukan orang Indonesia. Jadi sebenarnya Bali, kalau saya bilang sih, tapi ini opini yang mungkin orang akan banyak yang ngapain sih dia ngomong kayak gitu. Bali it's fine, it's okay. Kita cuman perlu adaptasi aja. Nggak ada yang harus tutup sebenarnya. Toko-toko tuh bisa buka kok, pasar bisa buka. Kan yang penting kita tuh adaptasi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Udah itu aja, simple. Bisnis harus tetap balik lagi, biar masyarakat nggak kelaparan di rumah, biar orang-orang nggak jadi kriminal. Jadi kondisi gitu ya. Kalau yang di Delaynya lama banget. kalau yang di Bali. Kalau yang di Jakarta tuh, yang di Jakarta ini kita takutkan sekarang yang mulai terserang tuh dokter-dokter muda yang kelelahan. Makanya kita harap nih kalau bisa media-media yang lagi nonton sebarkan narasi positif. Jadi dokter-dokter juga psikologisnya juga akan semangatin gitu loh. Semangat itu yang kita harapkan. Kan Mas Cipeng kan setuju tuh. Kemarin saya bilang kalau bisa TV selama pandemik ini dimatikan di rumah sakit itu loh.
Aku Iya nggak toh? pernah nonton ya, Pak. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak pernah nonton TV. Itu dah, tapi Aku masuk kalau akal sama nggak? teman-teman dokter, Masuk akal nggak di masa? Masuk akal itu. Hmm. Masuk akal. Untuk Mas. pasiennya kan lebih- di kamar, mereka di kamar kan nggak ada hiburan lain dong. Ngeliat handphone COVID, ngeliat TV COVID. Apa tuh hiburan pasien-pasien di kamar tuh? Itu di Ditambah Wisma Atlet drop lah imunnya kalau- sampai dokter-dokter tuh yang buat hiburan. Jadi dokter-dokter yang di Wisma Atlet ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, di Wisma Atlet itu tenaga medis sama dokter-dokternya tuh menghibur buat acara senam sama yoga. Jadi mereka tuh nggak terpantau di gadget. Jadi kalau kita bilang ada namanya tuh sosial Siapa? media detox, Yoga? gadget detox, yoga, sumpah, Oke. Mas. Senam kayak gitu Mas. Karena biar mereka tuh nggak terpacu sosial media terus. Oh. Jadi sampai Ya, ada 4. tren namanya Oke. tuh gadget detox Sorry, dan sorry, TV sorry, saya detox. potong Jadi ya. harapannya tuh apa? Sorry saya potong. Kenapa? Sorry saya potong, ini penting soalnya. Ini penting ini. Yang meninggal di Bali 4. Tadi kan saya bilang 2. Oh, 4. Maaf saya Iya, 4. saya revisi 4. Oke, maaf. Oke, silakan lanjut Mas. 4 ya. Nah, jadi nah ini nih kita lihat nih. Jadi di Wisma Bali itu ada dokter-dokternya, dokter sipil, terus orang-orang relawan itu mereka menghibur pasien. Jadi bahagia sampai ada kalau kemarin teman-teman baca itu ada grup WA isinya tuh pasien sama perawat. Jadi kalau pulang tuh dianggap lulus. Jadi ada ikatan, tapi itu kan nggak pernah di blow up Mas. Nggak ada yang Iya, blow up itu loh. karena Nggak ada karena blow itu up beritanya terlalu positif. Beritanya terlalu Iya, bagus, itu beritanya loh. terlalu positif. Itu, Positivity ini ada bukti nih, nggak ada ngejual. coba kita cek. Ini aku kasih bukti ya Mas, temanku dokter itu menghibur pasien di sana. Tadi mana nih? Nah ini coba nih, waduh lemot nih. Jadi di sana itu sampai ada grup WA yang isinya tuh satu pasien support satu sama lain. Woi, kamu keluar kapan? Makanannya enak ayo. nih. Itu satu pasien satu-satu. Jadi, Nah nih, jadi udah kayak family bonding gitu ya. Ini, aduh, media asu, SMS asu ini kenapa sih kalian nggak mau ngangkat itu loh? Itu tuh bagus buat Nah, terus, orang biar nih. imunnya kuat. Ini contoh nih, ini katanya dokter ada tulisan doa orang tua. Ini contoh seandainya hal seperti ini diangkat, itu mental Indonesia Diangkat naik, terus-terusan, ya. terus Iya, naik Pak, betul mentalnya sekali. naik dan COVID itu kalah. Tapi kalau kita tuh dihajar sama ya kita Ketakutan. nggak tahu ketakutan itu bisa chaos loh Pak. Yang kita takutin sekarang menengah ke bawah loh. Ini yang menengah ke bawah PHK. menurut saya, itu yang makanya di rumah aja itu untuk seminggu 2 minggu oke lah di rumah aja. Setelah itu sampai kapan orang-orang yang di PHK itu akan tiba di titik di mana mereka buntu dan kriminal adalah satu-satunya jalan mereka untuk survive. Nggak lama, apalagi di kota-kota besar. Nggak lama orang-orang yang di PHK tuh bisa kriminal tuh nggak lama. Iya, itu. Ada lagi tuh banyak. Nah, harusnya narasi positif dan cerita-cerita perjuangan dokter dan tenaga medis sama relawan sama kisah-kisah PKL itu mulai diangkat. Kayak saya kemarin tanya tukang gali kubur, mungkin Mas Jerin penasaran. Itu tukang gali kubur ketika kita kasih senang banget, mereka curhat bahwa sekarang ada nggak media nyorot tukang gali kubur gitu? Ya, Saya nggak tahu sih, saya kan itulah yang- nggak ngebaca semua, tapi iya. Hah? Ya masalahnya media Oh, Mas. Ya jadi harapannya tuh mulai diangkat lah positif. Tapi itu bilang salah dong aku sih. namanya, nggak berani bilang namanya. Ini kok mati satu sih? Iya. Apa? Lopet asu. Ya ini kertas. Oh, masih pakai Itu sih, Mas. baterai loh? Oke. Kalian di Jakarta masih pakai wah, saya pakai genset Mas, ini handphonenya pakai genset ini, alah sampai ya. Genset tuh. Nah, merek gensetnya Gendo. Jadi kalau kalian mau beli genset murah, mekuah, mekudus, namanya Gendo. Cari di toko-toko elektronik. Pak, saya mau beli genset Gendo. Warnanya hitam, kasar kayak badak ya, sudah. Nah yang benar tuh yang kita takutin tuh baterai yang udah gitu. aman. Baterai aman. Baterai aman. Oke. Tas. 25. Oke, Mas. Jadi kita sepakat jadi kita berdua, Mas Tirta. Mas Tirta bintangnya apa? Oh aku bintang Mas- lupa aku Mas. Leo apa ya Mas? Kayaknya Leo Mas. Kontol bintang sendiri nggak inget.
langsung digas tuh maju. Nah, kalau Leo, Langsung kayaknya kalau ya, Leo Leo cancer, itu Bu. bisa di orangnya. Leo. Kalau Leo itu satu leader, dua loyal, bisa dipegang mulut omongannya. Ya bagus lah. Iya. Dan Leo sama bintang saya cenderung nyambung. Oke, sip. Perlu apa Mas Emang? Kita Cari aja sendiri. Google. Iya betul. Nah jadi saranku sih narasi yang bisa dibangun media nih untuk nonton nih, jangan di framing nih ini. Ya, pasti nonton mereka, Pak. Framing, tapi tolonglah ini dibuat positif kayak COVID tuh bisa sembuh loh, COVID kita lawan loh, bla 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 bla. Negara-negara yang bagus tuh kayak Taiwan, Hong Kong kita jadikan contoh. Coba baca tuh Google negara Hong Kong sama Vietnam itu ngelawannya gimana gitu. Brunei itu. Tapi kalau kita dipapatkan yang kita headline apa? US emang ya serem Pak. Ya gitu. Nah, Kita bisa pakai dan politik selain itu tuh. di US kan menjelang Oke. Nanti saya jelaskan Gimana, sedikit tentang terus. US ya, situasinya. Oke, siap. Jadi kita sepakat. Jadi kita untuk sesinya Cipeng udah berarti atau mau ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Yang mungkin kira-kira yang Udah sama itu. apa namanya beberapa Teman-teman dokterku penasaran itu. Itu captionku Apa tuh? itu dijelaskan itu pada banyak yang marah kalau aku kan santai-santai kan. Itu yang kamu ya. nantang dulu alah. Jadi gini apa namanya? Terangin, tuh biar nggak salah paham semuanya. Jadi caption saya itu kan isinya kan saya bilang kalau ada yang nantang saya untuk bertemu dengan pasien COVID atau misalnya disuntik virus COVID, saya nggak akan menolak. Tapi syaratnya orang-orang selama ini yang menakut-nakuti, ini lockdown ini kan sebenarnya narasi menakut-nakuti sebenarnya. Lockdown ini kan kalau kita bisa masuk, kita golongkan narasi lockdown ini kan narasi menakut-nakuti orang. Kalau orang di lockdown kan orang otomatis mati ekonominya. Lockdown kan totally nggak boleh keluar, nggak boleh beradaptasi, nggak boleh bersosialisasi, benar-benar di rumah aja. Itu lockdown kan. Jadi in return, dan saya bilang sama teman-teman saya beberapa, saya kalau untuk ini saya mati nggak apa-apa. I'm willing to die for this, ya. I'm willing to die for Teluk Benoa before. Jadi sebelumnya saya rela mati. Saya kalau berjuang tuh ya berjuang gitu. Kalau sampai mati, nggak apa-apa. Istri saya juga saya udah ajak bicara, kalau kayak gini skenario terburuknya kalau saya disuntik gimana? Istri saya bilang apa? Saya ikut disuntik. Nggak boleh apa-apa sendiri. Itu benar, Nora. Ya udah. Nora bilang kemarin kalau beli C disuntik dia ikutan. Jadi kami saya di rumah saya sudah kuat pikiran saya. Dan kalau berjuang kayak gini karena saya ngelihatnya ini masyarakat kita ini benar-benar dilemahkan banget sama media, dan saya nggak bisa diem aja ngelihat itu. Saya punya followers, ada orang dengar suara saya di sosial media, dan sekarang saya bertemu dengan orang yang tepat yang punya kekhawatiran, yang bisa saya ajak berbagi kekhawatiran yang sama. Semoga percakapan kita ini bisa ngebuka orang-orang. Dan kepada kawan-kawan Mas Cipeng yang tersinggung, itu saya tidak ada bermaksud meremehkan profesi dokter atau apapun, tapi itu murni untuk menyuntikkan rasa berani ke orang-orang, rasa positif ke orang-orang. Oh, dia aja berani kayak gitu, berarti ini sebenarnya penyakit ini ada, tapi nggak seberbahaya yang diberitakan media-media. Itu subliminal message saya, pesan besar saya dari caption diminta disuntik itu adalah itu, agar orang-orang itu nggak ketakutan. Oh, dia aja berani ngomong kayak gitu, berarti virus ini nggak mengerikan banget dong. Jadi kalau kita imun kita sehat, kita bisa hidup normal dengan catatan itu adaptasi tadi. Jadi subliminal. Jadi saya suka bermain dengan subliminal message. Jadi orang-orang yang ngerti subliminal message pasti ngerti. Oh, captionnya kalau mungkin saya nggak bales. Ngerti nyampe lah. Kalau orang bilang, orang Jaksel bilang nyampe. Itu. Ya, jadi message-nya itu. Jadi biar orang-orang tuh punya kayak rasa pede gitu loh. Wah orang kayak jering aja. Ini saya lebih sehat, nggak pernah minum, nggak ngerokok, nggak pakai narkoba, saya lebih sehat, saya pasti bisa kayak gitu loh misalnya. Itu. Dan kalau nggak salah kan pemerintah dari awal nggak pernah bilang lockdown kan? Betul, makanya saya itu. dukung. Jadi yang marah.
Pak Jokowi ini saya dukung banget ngelawan ini narasi lockdown ini kan narasinya elit global. Jadi saya dukung banget Pak Jokowi untuk menolak itu. Tapi sayangnya media ditunggangi, kalau saya bilang sih di Indonesia media ditunggangi kekuatan asing.